Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vira Anggrela dengan NIM 210402030 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Samudra. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan, yaitu pada mata kuliah bioteknologi. Nah, dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu insulin, bagaimana sejarah insulin, serta bagaimana proses pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pasti kita tahu yang namanya penyakit diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis. Nah, setiap hari kita mengkonsumsi makanan dan minuman, terutama yang mengandung karbohidrat atau mengandung gula. Jadi, makanan tersebut yang mengandung karbohidrat atau gula tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan akan diubah menjadi energi. Jadikan tubuh kita itu memerlukan energi dari makanan tadi. Kemudian, makanan yang sudah masuk ke tubuh kita, karbohidrat tadi, akan masuk ke tubuh kita dan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi bagi otak kita, jantung kita, bahkan otot-otot kita, agar dapat beraktivitas dengan baik. Ketika makanan dicerna, gula yang terkandung di dalamnya akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan ditransfer atau didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi, sebelum masuk ke dalam sel, gula ini masuk ke pembuluh darah tersebut. Kemudian, dengan bantuan insulin, gula ini dapat ditransportasikan masuk ke dalam pintu sel. Jadi, bisa kita ibaratkan, insulin ini adalah sebuah alat transportasi yang mengangkut penumpang, di mana penumpang tersebut adalah glukosa. Sehingga, tanpa alat transportasi tadi, yaitu insulin tadi, gula tadi itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Kemudian, ada satu organ lagi yang disebut pankreas atau kelenjar ludah perut. Bisa kita ibaratkan, pankreas ini seperti pabriknya insulin. Pada kondisi normal, tubuh kita akan menstabilkan kadar gula darah sesuai dengan jumlah gula atau sesuai jumlah gula yang kita makan. Namun, apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi secara terus-menerus, seperti cemilan, permen, soda, dan makanan-makanan lain yang tinggi gula, maka lama-kelamaan akan terjadi gangguan dalam penyerapan gula di dalam darah tadi, dan akan terjadi kerusakan dan peningkatan gula secara signifikan di dalam darah. Sehingga sebagai responnya, pankreas akan berusaha membuat insulin dan melebihi batas sewajarnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengimbangi kadar gula yang masuk tadi. Hal ini akan membuat penyerapan gula atau penyerapan glukosa yang terlalu cepat. Sehingga diabetes merupakan penyakit atau gangguan metabolik yang terjadi ketika pankreas atau yang disebut juga kelenjar ludah perut itu tidak dapat memproduksi cukup insulin dan atau ketika tubuh kita tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Diabetes itu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi di pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksikan insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh ini tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk di dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko seperti penglihatan kabur, penyakit jantung, gangguan pada ginjal, gangguan kulit, serta pembusukan, sehingga mengancam nyawa penderitanya. Ada 3 tipe penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes tipe ini merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk membentuk insulin. Biasanya tipe ini diderita sejak masih anak-anak, yang akan menyerang organ pankreas, yaitu tempat pembentukan insulin. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Terjadi hiperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi gula oleh hati. Tipe ketiga yaitu tipe gestasional,
Diabetes mellitus tipe ini terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Diabetes mellitus tipe ini berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. Penderita diabetes mellitus gestasional memiliki resiko lebih besar untuk menderita diabetes mellitus yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Ada beberapa gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus. Di antaranya yang pertama yaitu poliuri, yaitu banyak mengeluarkan urin. Di mana gejala awal diabetes yang terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160-180 mg per dl. Gejala kedua yaitu polidipsi, banyak minum. Polidipsi terjadi karena urin yang dikeluarkan banyak, maka penderita akan merasa haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Ketiga yaitu polifagi, banyak makan. Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah, sehingga penderita merasakan lapar yang berlebihan. Gejala yang keempat yaitu penurunan berat badan. Penurunan berat badan terjadi karena tubuh memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak. Apa sih penyebab penyakit diabetes itu? Penyakit diabetes disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab terjadinya diabetes digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor penyebab diabetes yang dapat dikontrol, dan yang kedua, faktor penyebab diabetes yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor penyebab yang tidak dapat dikontrol atau faktor alami. Faktor usia. Penurunan fungsi organ yang disebabkan karena faktor usia adalah salah satu aspek utama terjadinya penyakit diabetes. Karena organ pankreas yang biasanya bekerja normal dalam memproduksi insulin mengalami penurunan fungsinya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mereka yang berusia di atas 45 tahun agar memeriksa kadar gula darah secara teratur. Kondisi berat badan bayi saat lahir. Berat badan bayi saat lahir juga sering diperkirakan sebagai salah satu kondisi yang menjadi patokan terjadinya diabetes. Untuk bayi dengan berat di atas 4.000 gram, beresiko menyebabkan anak tersebut terkena diabetes. Demikian, bila berat badan bayi di bawah 2.500 gram, maka ada risiko bahwa ketika dewasa, anak itu akan terkena diabetes juga nantinya. Faktor keturunan atau genetika. Lebih beresiko terkena diabetes. Keturunan diabetes sangat mungkin terkena diabetes juga nantinya. Karenanya, bila di antara anggota keluarga kita ada riwayat diabetes, maka sangat memungkinkan meningkatkan faktor terjadinya diabetes pada kita. Yang kedua yaitu faktor penyebab yang bisa dikontrol. Kebiasaan merokok. Merokok selain buruk untuk pernapasan juga berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit diabetes, obesitas atau kegemukan. Meski bukan satu hal yang pasti, tetapi peningkatan indeks massa tubuh berpengaruh pula pada kemungkinan seseorang terjangkit diabetes. Pola makan tak sehat. Makanan yang mengandung gula tetapi rendah serat diperkirakan sebagai sumber bahan pangan yang menyumbang kemungkinan diabetes lebih tinggi bagi seseorang. Malas berolahraga. Kondisi pasif, kurang bergerak, dan malas berolahraga menjadikan tubuh sangat beresiko untuk terkena diabetes. Hipertensi. Penderita hipertensi beresiko terkena diabetes. Hipertensi juga disinyalir turut menyumbang tingginya angka penderita diabetes sebagai bagian dari faktor yang bisa dimodifikasi. Diabetes melibatkan kadar gula darah yang tinggi. Seseorang dengan diabetes tidak memiliki cukup insulin untuk memproses glukosa atau insulin mereka tidak bekerja secara efektif. Sebuah meta-analisis yang muncul di Journal of the American College of Cardiology pada 2015 melihat data lebih dari 4 juta orang dewasa disimpulkan bahwa orang dengan tekanan darah tinggi memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Tingginya kadar kolesterol. Kadar lipoprotein atau lemak baik yang kurang dari 35 mg per dl serta kadar trigliserida yang lebih dari 250 mg per dl diperkirakan menjadi penyumbang penyakit diabetes. Karena itu, memperhatikan kadar kolesterol adalah salah satu hal yang penting. Polycystic ovary syndrome. Kondisi ini biasanya terjadi pada wanita, ditandai dengan tidak teraturnya siklus menstruasi, serta tumbuhnya rambut secara signifikan di daerah lengan, kumis, serta obesitas. Karena gejalanya yang mirip dengan kondisi sakit biasa, maka banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit diabetes ini dan bahkan sudah mengarah pada komplikasi. Nah, kita sudah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus. Ada beberapa hal yang dapat mengendalikan penyakit ini, seperti menjalankan rutinitas olahraga, rutin cek kadar gula darah. Jika terjadi luka, lakukan perawatan luka sesuai petunjuk dokter,
menerapkan pola makan sehat, dan menjalankan penyuntikan insulin. Sudah kita ketahui bahwa kekurangan insulin menyebabkan penyakit diabetes. Untuk apa sih hormon insulin itu dibuat? Bagi penderita penyakit diabetes mellitus, mereka membutuhkan insulin untuk menyuntikkan insulin ke tubuh mereka. Penyuntikan insulin biasanya untuk pengobatan yang umum dilakukan untuk penderita diabetes tipe 1. Penyuntikan insulin ke dalam jaringan lemak, tepat di bawah kulit. Hormon insulin dibuat untuk membantu mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Hormon insulin merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. Tanpa hormon insulin, sel-sel akan kekurangan energi dan harus mencari penggantinya. Bagaimana sih insulin itu bisa diproduksi? Nah, sejarah insulin pertama kali diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada, Sir Frederick Glenn Banting dan Charles Herbert Best, serta ahli fisiologi asal Inggris John James Richard McLeod. Seorang ahli biokimia, James Bertrand Collip, kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia. Pada tahun 1965, insulin manusia telah berhasil disintesis secara kimia. Insulin merupakan protein manusia pertama yang disintesis secara kimia. Secara tradisional, insulin untuk pengobatan pada manusia diisolasi dari pankreas sapi atau babi. Walaupun insulin hewan secara umum cukup memuaskan, tetapi untuk penggunaan pada manusia dapat menimbulkan dua masalah. Pertama, adanya perbedaan kecil dalam asam amino penyusunnya yang dapat menimbulkan efek samping berupa alergi pada beberapa penderita. Dapat kita lihat pada tabel perbedaan urutan asam amino antara manusia, sapi, dan babi. Insulin manusia dan insulin babi hanya beda satu asam amino, yaitu pada B30. Sedangkan insulin manusia dan insulin sapi beda 3 asam amino, yaitu pada A8, A10, B30. Sehingga pemakaian insulin babi kurang imunogenik dibandingkan insulin sapi. Tapi, masalahnya satu babi yang diekstrasi insulinnya hanya cukup untuk satu orang selama 3 hari. Padahal, saat ini ada lebih dari 60 juta orang di dunia yang menderita diabetes, tergantung insulin dan meningkat 5-6% per tahunnya. Maka dari itu, sekarang banyak dikembangkan teknologi rekombinan untuk mendapatkan insulin. Nah, masalah kedua yaitu prosedur pemurnian sulit dan cemaran berbahaya asal hewan tidak selalu dapat dihilangkan secara sempurna. Pada tahun 1981 telah terjadi perbaikan secara berarti cara produksi insulin melalui rekayasa genetika. Insulin yang diperoleh dengan cara ini mempunyai struktur mirip dengan insulin manusia. Melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak patogen. Karena kedua hal tersebut, insulin hasil rekayasa genetika ini mempunyai efek samping yang relatif sangat rendah dibandingkan dengan insulin yang diperoleh dari ekstrak pankreas hewan, tidak menimbulkan efek alergi serta tidak mengandung kontaminan berbahaya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan peneliti mempertimbangkan untuk membuat hormon. Pembuatan hormon insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang cocok, yaitu sel bakteri Escherichia coli, untuk memproduksi insulin yang secara kimia identik dan dapat secara alami diproduksi. Hal ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Karakteristik bakteri yang menjadi organisme pilihan untuk memproduksi insulin memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki rentang umur pendek serta jumlah generasi yang banyak. Kedua, susunan genetik bakteri yang lebih mudah dimodifikasi. Lingkungan luar bakteri dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mempengaruhi ekspresi gen. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk hampir mendekati yang kita inginkan, yaitu menyerupai insulin yang dihasilkan sel pankreas. Yang terakhir yaitu lebih ekonomis. Pembuatan insulin melalui rekayasa genetika dilakukan dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen dengan plasmid sebagai vektornya. Nah, DNA rekombinan sendiri yaitu penggabungan DNA dari dua tubuh yang berbeda atau mengkombinasikan gen-gen dari tubuh yang berbeda. Nah, apa itu plasmid? Dapat kita lihat pada gambar, plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berbentuk lingkaran yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau sebagai pembawa gen karena plasmid dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain, dan juga plasmid dapat mudah berkembang biak mengikuti induknya. Jadi, bagaimana sih proses pembuatan hormon insulin? Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan hormon insulin, yang dimana pertama, sel atau DNA pada manusia, hormon insulin dihasilkan di pankreas. Nah, nanti akan diambil DNA-nya, lalu dipotonglah DNA-nya. Lalu, dipotong DNA insulin dengan enzim endonuklease atau enzim retriksi, atau dikenal dengan gunting DNA, atau gunting molekuler.
Yang dipotong hanya gen yang membawa kode gen insulin saja. Kemudian, kita mempunyai bakteri, dan kemudian kita harus dibantu oleh yang namanya vektor. Vektor ini sebagai media atau alat untuk menyambungkan gen insulin ke bakteri lain, sehingga nantinya bisa dikultur. Nah, vektor yang bisa digunakan adalah vektor bakteri Escherichia coli. Pada bakteri ini, yang diambil adalah plasmidnya. Plasmid tadi kan merupakan lingkaran DNA yang dapat direplikasi. Plasmid diambil atau dipotong dengan enzim restriksi. Selanjutnya, digabungkan, di mana dapat dilihat pada gambar, yang berwarna kuning adalah plasmid dan berwarna abu-abu adalah DNA insulin yang telah digabungkan. Proses penggabungan dua DNA ini menggunakan enzim ligase atau disebut juga dengan lem pada DNA. Penggabungan inilah yang disebut DNA rekombinan karena menggabungkan dua DNA yang berbeda. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan. Kimera dimasukkan ke dalam bakteri kedua atau bisa disebut sel inang, sehingga bakteri akan berkembang biak menjadi banyak. Seperti yang kita tahu bahwa bakteri bisa membelah diri, transduksi, transformasi. Jadi, terdapat banyak cara bakteri dapat berkembang biak. Ketika sudah berkembang biak, maka dari bakteri ini sudah mengandung DNA insulin. DNA atau gen insulin inilah yang akan dikultur atau diperbanyak. Nanti yang diambil yaitu DNA insulinnya atau hormon yang dijadikan obat. Seleksi klon bakteri. Proses penyeleksian bakteri yang mana mengandung gen insulin dan mana yang tidak mengandung gen insulin dapat dilihat pada gambar cawan Petri ini. Koloni berwarna biru ini memiliki plasmid tanpa sisipan, sedangkan koloni berwarna putih memiliki plasmid dengan sisipan, di mana koloni dengan plasmid non-rekombinan berwarna biru, sedangkan plasmid rekombinan akan berwarna putih. Setelah proses itu, akan dilakukanlah pemurnian. Kita akan mengambil kembali bakteri gen penghasil insulin. Kemudian, kita akan mengambil gen-gen yang dihasilkan dari proses perbanyakan dari sel pemurnian itu sendiri. Nah, itu saja pembahasan tentang proses pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya, jangan sampai terkena penyakit ini. Itu saja pembahasan tentang proses pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.